Karena itu apapun penderitaan yang sedang kita hadapi, percayalah Tuhan bukan meninggalkan kita dan berada di surga yang jauh tanpa mempedulikan kita. Bukan. Tetapi di dalam Roh Kudus, Tuhan ikut merasakan seluruh pergumulan kita dan hendak memberikan kekuatannya, penghiburannya, jalan keluarnya, cara berpikir kita yang benar, pengharapan supaya kita menang, supaya kita tetap menjadi saksi-saksi. Bahkan justru ketika kita menderita, kita menjadi saksi Tuhan yang setia. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-158 yang merupakan pembahasan kitab Ayub bagian yang keempat yang mencakup pasal 38 sampai dengan 42. Bagian keempat dari kitab Ayub ini berbicara tentang suara Tuhan dalam badai. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang mengasihi kami dan yang memeliharakan kami bersyukur oleh karena Tuhan yang memiliki maksud dan rencana. Tuhan yang melaksanakan maksud dan rencana Tuhan, juga yang berkaitan dengan dunia dan berkaitan dengan hidup kami. Kami bersyukur oleh karena Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang baik. Tuhan menginginkan segala yang terbaik bagi setiap kami. Berikanlah kepada kami pengertian, berikanlah kepada kami hikmat, berikanlah kepada kami sapaan Tuhan ketika kami belajar melalui kehidupan Ayub. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan juga agar kata-katanya dapat diikuti dan dimengerti. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Saya akan mengawali dengan mengajak untuk melihat Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan 6. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan 6 dituliskan demikian. Lalu jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Engkau bertanya, "Siapakah dia yang menyelubungi rancanganku tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya aku telah bercerita tanpa pengertian tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam 3 bahasan tentang kitab Ayub sebelumnya, kita telah diberitahu bahwa di surga tanpa sepengetahuan Ayub, ketika Tuhan membanggakan kehidupan Ayub yang saleh kepada iblis, iblis selalu menantang Tuhan supaya tidak melindungi Ayub, supaya tidak memberkati Ayub, sebaliknya supaya Tuhan membiarkan ia menyentuh Ayub, menyerang Ayub. Maka kata iblis, Ayub akan kehilangan imannya dan Ayub akan menghujat Tuhan.
Dan kemudian terjadilah tanpa Ayub mengerti apa yang menjadi penyebabnya, ia kehilangan seluruh ternaknya yang sangat banyak. Oleh karena ialah orang yang terkaya di daerah timur. Ia juga kehilangan 10 anaknya, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia kemudian kehilangan kesehatannya, seluruh tubuhnya muncul bisul, darah yang sangat gatal dan berbau busuk. Dan Ayub juga kehilangan dukungan istrinya yang menyuruhnya supaya mengutuki Tuhan dan kemudian bunuh diri. Dikatakan kemudian datang ketiga sahabat Ayub dari jauh hendak menghibur Ayub. Tetapi akhirnya mereka terlibat dalam perdebatan dengan Ayub. Ketika sahabat Ayub berpendapat bahwa Ayub pasti berdosa besar sehingga mengalami hukuman Tuhan. Sedangkan Ayub bertahan bahwa ia tidak melakukan perbuatan dosa besar yang layak dihukum dengan hukuman seperti yang ia telah terima. Dan dalam perdebatan yang panjang, kejengkelan dan emosi Ayub meluap akibat tuduhan sahabat-sahabatnya. Ayub kemudian mengalihkan perkataannya kepada Tuhan. Dari bertanya kepada Tuhan, Ayub kemudian menantang dan menuntut Tuhan untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaannya, menanggapi dirinya. Dan ketika perdebatan Ayub dengan ketiga sahabat-sahabatnya berhenti tanpa titik temu, Elihu, seorang yang mengikuti perdebatan itu, seorang yang merasa jauh lebih muda, kemudian ikut berbicara. Dan Elihu menyatakan bahwa penderitaan bukan hanya sebagai hukuman atas dosa. Penderitaan juga dimaksudkan sebagai untuk mendidik, untuk memperbaiki, dan untuk menyucikan. Elihu mempermasalahkan sikap Ayub sekarang terhadap Tuhan adalah sikap yang salah. Oleh karena Ayub meninggikan dirinya dengan menuntut dan menantang Tuhan. Elihu melukiskan kebesaran Tuhan dalam alam semesta dan kemudian menyuruh Ayub supaya bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kemudian Tuhan bersuara dari dalam badai. Tuhan berbicara, bahkan apa yang dikatakan Tuhan itu panjang. Tetapi Tuhan tidak muncul berbicara untuk menjawab Ayub. Sebaliknya Tuhan datang berbicara untuk bertanya kepada Ayub. Dalam percakapan atau dalam pembicaraan yang panjang, Tuhan bertanya tentang hal-hal yang Tuhan ingin supaya Ayub memberikan tanggapannya. Tuhan mengawali percakapan dan pertanyaannya kepada Ayub di dalam Ayub 38 ayat 1 sampai dengan 4. Lalu dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, "Siapakah dia yang mengaburkan rancanganku dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan bertanya dan engkau harus memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah jika engkau mempunyai pengertian." Dan pertanyaan Tuhan itu kemudian berlanjut dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Di dalam Ayub 38 ayat 19 sampai dengan 21. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang? Dan di manakah tempat kediaman kegelapan? Sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Tentu engkau mengenalnya. Karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu sudah sangat banyak. Tuhan menempatkan Ayub yang berani
menuntut dan menantang dirinya. Sepertinya Ayub itu seusia dengan Tuhan, setanding dengan Tuhan. Karena itu Tuhan mengatakan jumlah hari-harimu sudah banyak. Di dalam Ayub 39 ayat 34 dan 35 dituliskan, lalu Tuhan berkata lagi kepada Ayub, apakah pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah ia yang mencela Allah menjawab. Dan di dalam Ayub 40 ayat 1 sampai dengan 4. Lalu dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku, supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur dengan suara seperti Dia? Ayub yang merasa bahwa dirinya tidak berdosa besar, sehingga tidak pantas ia menerima hukuman yang sedemikian berat. Dalam kejengkelannya terhadap tuduhan-tuduhan sahabatnya, Ayub mengarahkan percakapannya kepada Tuhan, mencari jawaban dari Tuhan. Bahkan ia menuntut dan menantang Tuhan, memberikan penjelasan atas apa yang ia alami. Tetapi ternyata Tuhan yang datang dan berbicara dalam badai tidak memenuhi harapan Ayub. Tuhan tidak menjawab. Sebaliknya, Tuhan bertanya kepada Ayub. Tuhan memang tidak bermaksud menceritakan tentang percakapannya dengan iblis. Ayub tidak dimaksudkan untuk mengerti pertaruhan Allah dengan iblis tentang imannya. Karena itu Tuhan tidak membuka, Tuhan tidak menjawab alasan dari penderitaan Ayub. Tuhan juga tidak menjanjikan bahwa ia akan segera memberi kesejahteraan kepada Ayub. Sebaliknya Tuhan bertanya dan meminta Ayub supaya menjawabnya. Oleh karena Ayub berani menuntut dan menantang dirinya, tentulah Ayub memiliki kemampuan, hikmat, kecakapan yang seperti Allah. Karena itu Tuhan menyuruh Ayub bersikap seperti laki-laki, supaya dengan tegas, lugas, dan jelas menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Tuhan. Di dalam bersuara dalam badai, Tuhan banyak berbicara tentang alam semesta, binatang-binatang ciptaannya, dan menanyakan apakah Ayub tahu dan dapat memberi penjelasan tentang keistimewaan, keunikan dari ciptaan-ciptaan Tuhan tersebut. Di dalam Ayub 38 ayat 4, Tuhan bertanya, di mana Ayub saat Tuhan menciptakan bumi? Dan Tuhan bertanya, bumi dialaskan, bumi diletakkan di atas dasar apa? Dan bagaimana tentang luasnya? Ayub 38 ayat 18. Dan Ayub sama sekali tidak dapat menjawabnya. Kemudian Tuhan berbicara tentang laut dan pantai, sumber-sumber laut, gerbang maut, tentang terang dan gelap, salju, hujan es, hujan deras, embun, bintang-bintang, hukum di langit, kilat, awan, dan mendung. Tuhan juga berbicara tentang binatang-binatang, singa betina dan singa-singa muda, burung gagak dan anak-anaknya, kambing gunung dan rusa beranak, keledai liar, lembu hutan, burung onta yang meninggalkan telur-telurnya karena tidak diberi hikmat oleh Tuhan, kuda yang tidak gentar menghadapi pedang, burung elang dan raja wali yang membuat sarangnya,
di tempat-tempat yang tinggi. Setelah berbicara banyak tentang bumi dan alam serta berbagai binatang, Tuhan menantang Ayub untuk menjawabnya. Di dalam Ayub 39 ayat 34 dan 35. Lalu Tuhan berkata lagi kepada Ayub, apakah pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Apa maksud Tuhan berbicara tentang berbagai ciptaannya? Oleh karena Tuhan hendak mengajak Ayub keluar dari pemikiran sempitnya yang hanya berfokus pada dirinya sendiri, penderitaannya, dengan mengajak Ayub berpikir tentang bumi, alam dengan segala keunikannya, juga binatang-binatang dengan beraneka rupa dan ragam yang tidak mungkin ada tanpa perancang agung yang menciptakannya. Tuhan menunjukkan kepada Ayub bahwa Ayub tidak mempunyai pengertian sedikit pun tentang cara Tuhan memerintah alam. Oleh karena itu sudah pasti Ayub juga tidak sanggup memahami cara Tuhan memerintah dan menghakimi dalam bidang moral yang lebih sulit dipahami dan bersifat rahasia. Dengan memikirkan berbagai ciptaan yang disebutkan Tuhan, Ayub disadarkan betapa amat besarnya Tuhan, Allah yang maha kuasa, dan betapa amat kecilnya dirinya untuk memahami Tuhan dan rancangannya. Menyadari dirinya terlalu amat sangat kecil dibandingkan dengan Tuhan, Ayub mengungkapkan penyesalannya atas hal-hal yang telah ia ucapkan. Di dalam Ayub 39 ayat 36 sampai dengan 38, jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawaban apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Kututup mulutku dengan tangan. Satu kali aku sudah berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Sekalipun Ayub sudah mengakui kesalahannya, kelancangan mulutnya, dan Ayub hendak menutup mulutnya, tidak sanggup untuk menjawab Tuhan. Ternyata Tuhan masih mendesak Ayub. Tuhan hendak mengorek kesombongan Ayub akan kesalehannya, akan kebenaran dirinya. Di dalam Ayub 40 ayat 1 sampai dengan 4, lalu dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku, supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur dengan suara seperti Dia? Tuhan menantang Ayub yang menyalahkan dirinya untuk membenarkan dirinya sendiri. Supaya Ayub berbuat, supaya Ayub melakukan hal-hal yang berharga. Seperti merendahkan dan menundukkan orang-orang yang congkak, serta menghancurkan orang fasik. Maka Ayub akan mendapat pujian dari Tuhan jika tangan kanan Ayub memberi kemenangan. Ayub 40 ayat 5 sampai dengan 9. Lalu Tuhan berbicara tentang 2 binatang yang kuat dan istimewa. Behemoth. Behemoth ini sepertinya kuda Nil dengan kekuatan otot-otot perut dan kaki-kakinya. Sehingga kuda Nil dapat tetap berendam di dalam sungai betapapun derasnya arus sungai tersebut. Ayub 40, 10 sampai dengan 19.
Dan binatang yang kedua adalah Lewiatan. Binatang Lewiatan ini sepertinya adalah buaya yang diciptakan Tuhan seolah-olah memakai baju sirah berlapis dua yang tidak dapat dilukai oleh pedang, tombak, panah ataupun lembing, dengan deretan gigi-giginya yang menakutkan dan yang sama sekali tidak gentar menghadapi pertempuran. Ayub 40 ayat 20 sampai dengan 41 ayat yang ke-25. Dan Ayub kemudian merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan. Ayub mengakui bahwa dirinya bersalah dengan merasa dirinya benar. Dan bahwa ia hanya sedikit mengerti tentang Tuhan. Tetapi ia telah berani menuduh, menyalahkan, serta menantang Tuhan. Ungkapan penyesalan Ayub tertulis di dalam Ayub 42 ayat 1 sampai dengan 8 yang sering dibaca sebagai satu kesatuan ucapan Ayub. Tetapi sesungguhnya menurut Sidlow Baxter merupakan dialog antara Ayub dan Tuhan. Ayub 40 ayat 1 sampai dengan 6. Ayub, lalu jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Engkau bertanya, "Tuhan, siapakah dia yang menyelubungi rancanganku tanpa pengetahuan?" Kembali Ayub, "Itulah sebabnya aku telah bercerita tanpa pengertian tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, Tuhan, dengarlah, akulah yang akan berfirman, aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku." Kembali Ayub, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari bagian yang keempat kitab Ayub ini? Khususnya bahwa Ayub ternyata tidak dimaksudkan oleh Tuhan untuk mengerti alasan mengapa ia menderita. Sehingga pertanyaan-pertanyaan Ayub tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi sekalipun pertanyaan-pertanyaan Ayub tidak dijawab oleh Tuhan, Ayub sesungguhnya mendapatkan sesuatu, paling tidak 3 hal. Yang pertama, Ayub mendapat atau mengalami perubahan di dalam dirinya, yaitu pengenalan akan dirinya maupun pengenalan akan Tuhan yang semakin berkembang. Ayub memahami kemuliaan Tuhan jauh-jauh lebih besar dan melampaui apa yang semula ia pahami. Orang-orang saleh yang sering kali mengalami pengalaman seperti Ayub, yaitu berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, akan segera menyadari akan kenajisan diri mereka. Yesaya 64 ayat 6. "Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain haid. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan lenyap oleh kejahatan kami seperti daun diterbangkan angin." Demikian juga Nabi Yesaya ketika ia mendapat penglihatan tentang tahta Tuhan, tentang serafim-serafim, malaikat dengan 6 sayap yang berterbangan di sekeliling tahta Tuhan tersebut dengan berseru-seru, "Kudus, kudus, kuduslah
Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yesaya kemudian berseru, celaka aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 7. Nabi Yesaya sesungguhnya tidak melihat Tuhan. Ia hanya melihat tahta yang amat sangat besar dan ujung jubah Tuhan bagian bawah dan malaikat-malaikat 6 sayap. Tetapi benar, Nabi Yesaya melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Sehingga itu seperti cahaya yang sangat terang, yang menerangi dirinya, yang memperlihatkan keberadaannya, yang membuat ia harus mengatakan bahwa ia najis. Ia tidak pantas, tidak layak berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Seberapa kita mengenal Tuhan kita? Pastilah kita hanya mengenal sebagian. Mungkin lebih tepat sebagian kecil. Sebagaimana dalam 1 Korintus 13 dikatakan, kita hanya mengenal sebagian, bahkan tentang diri kita, orang-orang di sekeliling kita, apalagi tentang Tuhan yang adalah roh dan yang maha besar. Oleh karena itu marilah kita belajar mengejar seperti Rasul Paulus menulis dalam Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 12. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Rasul Paulus terus, bahkan dengan ia mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Ia terus mengejar pengenalan akan Tuhan. Ia ingin dalam kebersamaan mengalami Tuhan. Bukan hanya mengalami kuasa kebangkitan Kristus, tetapi juga mengalami penderitaan Kristus. Kita harus terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bukankah itu salah satu yang merupakan pewahyuan Tuhan bagi Ayub? Demikian juga Tuhan hendak memberikan pewahyuan kepada setiap kita. Hal yang kedua yang didapatkan Ayub adalah Ayub dibenarkan oleh Tuhan di hadapan sahabat-sahabatnya, yang justru para sahabat Ayub dipersalahkan oleh Tuhan. Ayub disebut oleh Tuhan sebagai hambaku sampai 4 kali di dalam Ayub 42 ayat 7 dan 8. Ayub juga dijadikan imam bagi sahabat-sahabatnya, dan hanya dengan korban bakaran yang dipersembahkan oleh Ayub dan didoakan oleh Ayub, maka ketiga sahabat Ayub akan mendapatkan pengampunan Tuhan. Ayub 42 ayat 7 sampai dengan 10. Tuhan membenarkan Ayub oleh karena memang Ayub tidak dihukum oleh karena kesalahan dan dosanya. Tetapi Ayub salah ketika ia meninggikan diri, menyombongkan kebenarannya. Tetapi ketika sahabat Ayub dipersalahkan oleh Tuhan, oleh karena mereka hanya mengikuti teologi pada waktu itu, bahwa penderitaan pasti adalah oleh karena hukuman Tuhan atas dosa. Ayub mendapatkan kebenaran dari Tuhan. Yang ketiga yang didapat oleh Ayub adalah
Ayub mendapatkan kehormatannya kembali. Ayub dipulihkan segala-galanya. Relasinya dengan saudara-saudara dan kenalan-kenalannya yang dahulu menjauhi dan mengucilkan dirinya. Kekayaan Ayub diganti oleh Tuhan 2 kali lipat. Ayub diberi 10 anak laki, 7 anak laki-laki, dan 3 anak perempuan. Ayub 42 ayat 10 sampai dengan 14. Dan setelah mengalami peristiwa tersebut, dikatakan dalam Ayub 42 ayat 16, Ayub masih hidup 140 tahun lagi. Sehingga ia bukan hanya melihat anak-anaknya, ia melihat cucu-cucunya dan anak dari cucu, cucu dari cucu, sampai keturunan yang keempat. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Yang pertama, Tuhan berbicara kepada Ayub tentang alam semesta, binatang-binatang, tetapi tidak menjawab pertanyaan Ayub. Oleh karena Ayub memang dimaksudkan untuk tidak diberi pengertian, tidak diberi alasan penyebab penderitaannya. Apa yang merupakan percakapan, bahkan pertaruhan iblis dengan Tuhan di surga tidak diberitahukan kepada Ayub. Oleh karena jikalau Ayub tahu imannya sedang menjadi pertaruhan, ia tidak akan bersikap wajar. Tetapi dengan tidak tahu, Tuhan ingin supaya melalui penderitaan Ayub, Ayub seperti emas diuji dalam api, semakin murni, supaya iman Ayub naik kelas. Mungkin kita juga mengalami penderitaan, bahkan penderitaan yang berat, bukan karena kita merasa kita berbuat dosa besar atau berbuat kesalahan yang besar. Tetapi kita bertanya dan bertanya kepada Tuhan, kita tidak menemukan, tidak mendapatkan jawaban. Jikalau kita mengalami yang seperti itu, mari kita tidak berputus asa, tetapi tetap bertahan dalam iman dan menganggap bahwa penderitaan yang sedang kita alami pasti punya tujuan yang baik. Seperti Ayub diizinkan menderita dan menderita seperti lapis kulit bawang yang harus dikupas dan dikupas. Oleh karena kesalahan terbesar Ayub bukan kejahatan. Kesalahan Ayub bukan hal-hal negatif. Kesalahan Ayub terbesar adalah kesombongan, merasa dirinya benar. Jikalau kita diizinkan menderita padahal kita merasa tidak berbuat dosa besar, Tuhan sedang memurnikan kita. Oleh karena tetap ada hal yang perlu dibuat, disingkirkan, supaya kita menjadi semakin murni dan semakin suci. Yang kedua, Tuhan berbicara dalam badai, tidak menjawab dan tidak menerangkan tentang alasan mengapa Ayub menderita. Tetapi ternyata Ayub puas dengan Tuhan muncul dan berbicara dalam badai. Oleh karena itu merupakan bukti bahwa Tuhan memperhatikan, Tuhan mengikuti hidupnya, sehingga Tuhan tahu penderitaan yang sedang ia alami, tahu situasi kondisinya, dan bersimpati terhadap apa yang ia alami, walaupun Tuhan tidak dapat memberitahukan jawaban dari pertanyaannya. Demikian juga kita, jikalau Tuhan tidak memberikan jawaban, mengapa kita mengalami penderitaan, hal-hal yang berat, hal-hal yang mungkin orang lain tidak mengalami. Dan kita bertanya Tuhan tidak memberikan jawaban. Sesungguhnya Tuhan melihat, Tuhan mengikuti hidup kita, Tuhan peduli dengan kita.
Bukankah seluruh dosa kita sudah menjadi komitmen Tuhan untuk membuangnya, menebusnya, menyingkirkannya dengan mengorbankan Tuhan Yesus Kristus, menanggung hukuman kita di salib dan di dunia orang mati. Dan Roh Kudus yang diberikan tinggal di dalam diri kita sebagai bukti bahwa Tuhan ikut merasakan apa yang kita alami dan kita hadapi, termasuk penderitaan. Tetapi sekaligus dengan Roh Kudus tinggal di dalam kita, Tuhan adalah Immanuel, Allah beserta kita. Oleh karena Tuhan ingin memberikan kekuatan, Tuhan ingin menolong kita bertahan dan menang dalam situasi penderitaan kita. Karena itu bila suatu saat kita merasa penderitaan kita begitu berat dan tidak tertahankan lagi, pandanglah Kristus di atas kayu salib. Yang ketiga, iman kita harus kita fokuskan pada Tuhan. Sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam kitab suci. Bukan kita alaskan, kita dasarkan pada situasi, kondisi apa yang kita alami. Oleh karena kita masih hidup di dunia yang berdosa dan karya Tuhan menyelamatkan manusia dari dosa dengan kedatangan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus serta kenaikan Tuhan Yesus ke surga masih belum merupakan karya yang tuntas. Tuhan masih sedang terus menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan karena itulah kita masih hidup dalam masa transisi. Kristus sudah menang, kita sudah tahu bahwa dosa sudah mendapatkan penyelesaian. Tetapi dunia tanpa dosa belum kita masuki. Kita masih hidup dalam dunia yang berdosa. Kita masih hidup bersama dengan orang-orang berdosa. Karena itulah kita diberi Roh Kudus Sang Penolong untuk menguatkan kita, menghiburkan kita, memberikan daya tahan dan daya juang supaya kita menang. Dan sekaligus Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa dan keberanian untuk memberitakan Kristus, untuk bersaksi bahwa Tuhan kita baik, Tuhan kita setia, Tuhan kita peduli, dan Tuhan selalu Immanuel yang bersama dengan kita. Karena itu apapun penderitaan yang sedang kita hadapi, percayalah Tuhan bukan meninggalkan kita dan berada di surga yang jauh tanpa mempedulikan kita. Bukan. Tetapi di dalam Roh Kudus, Tuhan ikut merasakan seluruh pergumulan kita dan hendak memberikan kekuatannya, penghiburannya, jalan keluarnya, cara berpikir kita yang benar, pengharapan supaya kita menang. Supaya kita tetap menjadi saksi-saksi. Bahkan justru ketika kita menderita, kita menjadi saksi Tuhan yang setia. Kiranya firman Tuhan melalui kitab Ayub memberikan pengertian, memberikan kekuatan, dan memberikan kepada kita hidup yang berkemenangan. Tuhan memberkati kita. Amin.